Pertama, Nabi menjelaskan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa beribadah malam di bulan Ramadan, maka Allah akan memberi ampunan kepadanya dosa-dosa yang lampau. Para ulama di antaranya Imam Nawawi yang dikutip oleh Syekh Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan ibadah malam Ramadan adalah sholat tarawih. Jadi sekali lagi sholat tarawih yang kemudian dimaksud dalam hadis tersebut. Nah, karena tarawih ini, kenapa disebut tarawih? Karena sejak dikumpulkan oleh Sayyidina Umar, setiap 2 kali salam, yakni setiap lepas 4 rakaat, mereka, para sahabat, para tabi'in, beristirahat sejenak untuk melanjutkan ke rakaat berikutnya. Nah, ini sampai sekarang, kalau kecuali hari ini, beberapa tahun yang lalu di Mekah, setiap 4 kali rakaat masih berdiam diri dulu sejenak. Pun kita lihat dari sisi hadis, dari sisi hadis bahwa sholat 20 rakaat hadisnya dhaif memang. Dari sinilah menjadi pangkal dari saudara kita yang menggugat 20 rakaat itu, karena hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah sholatnya 20 rakaat menurut mereka dhaif. Kemudian yang menjadi penguat itu, meskipun secara redaksi hadis secara sanad itu dhaif, adalah keberadaan para sahabat dan para tabi'in. Di antaranya adalah Yazid, atau siapa namanya, Sa'ib bin Yazid. Sa'ib bin Yazid ini, mereka di antaranya kemudian mengatakan di masanya Umar bin Khattab atau Sayyidina Umar, sholat tarawihnya 20 rakaat. Jadi sisi 20 itu sudah diketahui oleh para sahabat, tetapi dari jalur sanadnya dhaif. Buktinya apa? Buktinya ketika Sayyidina Umar menetapkan 20 rakaat, sahabat yang lain tidak protes. Sahabat yang lain menerima. Kemudian riwayat berikutnya Abil Hasna, beliau meriwayatkan Sayyidina Ali sholat tarawihnya 20 rakaat. Nanti kita sampaikan semua riwayatnya. Kemudian Yazid bin Ruman, beliau kemudian juga menyaksikan di masa Sayyidina Umar sholat tarawihnya adalah 20 rakaat. Bahkan niki ada seorang ulama salafi, mereka mengatakan kalau yang 20 rakaat itu yang menjadi saksi hidupnya adalah penduduk Mekah Madinah. Kalau penduduk Mekah Madinah itu terlampau kuat karena bukan perorangan. Perawinya itu satu negara, satu negeri yang meriwayatkan itu. Ahlul Madinah wa Ahlu Makkah, begitu istilahnya. Ini terlalu panjang kalau saya jelaskan satu-satu. Di masanya Ubay bin Ka'ab yang menjadi imam di masa Sayyidina Umar juga sama, masa tabi'in. Kemudian dari sinilah Imam At-Tirmidzi, murid dari Imam Bukhari, beliau katakan, wa aktsaru ahlil ilmi, kebanyakan para ulama di masa beliau menetapkan bahwa 20 rakaat adalah bilangan tarawih saat itu. Kemudian ini kalangan tabi'in dan seterusnya. Lalu dari sini 4 mazhab membuat semacam ketetapan bahwa mayoritas mengatakan 20 rakaat. Kemudian ini mulai dari mazhab Hanafi, Imam Ibnul Abidin, ketika 20 rakaat itu alaihi amalun nas syarqan wa gharban. Umat Islam di belahan barat dunia dan di belahan timur, mereka melakukan hal yang sama di masa beliau. Kemudian Mufti Al-Azhar sama menetapkan adalah 20 rakaat. Nah, kemudian yang dijadikan dalil ini
Yang dijadikan dalil oleh saudara kita itu adalah riwayat Imam Tabrani dan Imam Ibnu Khuzaimah. Bagaimana redaksinya? Redaksinya itu adalah dari sahabat Jabir, Nabi di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, 3 kali Nabi ke masjid. Jadi malam 21, riwayat menyatakan, malam 21 Nabi ke masjid. Lalu malam 23 Nabi ke masjid lagi. Malam ke-25 Nabi ke masjid. Begitu malam 27 penuh masjid itu, sahabat banyak. Nabi tidak keluar. Kenapa? Nanti khawatir dikira sholat tarawih ini wajib. Akhirnya Nabi tidak keluar lagi. Nabi diam di dalam. Menurut sahabat Jabir ini, Nabi ketika datang ke masjid lalu masuk ke rumah beliau, sholatnya beliau di masjid itu 8. Nah, ini yang dijadikan pegangan oleh saudara-saudara kita. Kita tidak menyalahkan, monggo. Kalau ada yang, sebab begini, sebab urusan ibadah itu, kalau ada orang ditanya lebih suka mana 20 atau 8, biasanya kalau urusan ibadah lebih suka yang paling sedikit. Coba andaikan ada fatwa tarawih 20, tarawih 8, dan tarawih 2 rakaat, insya Allah lebih banyak pemilih yang 2 rakaat. Oh, yang tidak sholat banyak kok. Jadi kalau urusan ibadah itu yang paling sedikit yang dipilih. Tapi kalau urusan selain ibadah, yang paling besar yang dicari. Contoh konser. Ada konser dunia, paling belakang itu murah, 500.000. Di depannya 1 juta. Pas di depan panggung 5 juta. Yang 5 juta ini penuh ini. Penuh ini. Paling mahal padahal. Jadi kalau urusan dunia yang paling banyak, kalau urusan ibadah yang paling sedikit yang dicari. Ngapunten. Jadi ini yang dijadikan saudara. Kita tidak menyalahkan. Kemudian riwayat yang lain, Ubay bin Ka'ab ini ketika menjadi imamnya para wanita, beliau sholatnya 8 rakaat. Monggo silahkan, tidak ada masalah bagi kita. Nah, cuma ada Syekh Albani ini, beliau keras. Beliau katakan tidak boleh menambah dari 11 rakaat dengan witirnya. Ini istilahnya tidak ada tawaran kalau sama beliau. Menariknya ulama salafi yang lain bernama Syekh bin Bas, ini beliau longgar. Beliau katakan walam yuhaddid 11 fadalla ala tawsi'ah fi salatil lail fi Ramadan wa ghairi. Nabi tidak menentukan bilangan tertentu pada sholat tarawih, tidak 11 rakaat saja. Lalu beliau lanjutkan, siapa yang ingin sholat tarawih 20 rakaat dengan witir 3, maka itu boleh. Siapa yang menginginkan tarawih 10 ditambah 3 witir, monggo silahkan. Ini mungkin yang dijadikan hari ini di Mekah. 13 rakaat itu ini. Tapi nanti riwayatnya ada sendiri. Sekali lagi riwayat 13 rakaat ada sendiri. Tetapi beliau cantumkan di sini. Kemudian Syekh Utsaimin. Ini masih sejawat dari mereka Salafi itu. Jadi kalau kita ketemu Salafi, biasanya Salafi itu patokannya 3 ini. Kalau bersikeras 11-11, harus 11, kita sampaikan fatwanya Syekh Utsaimin sama Syekh bin Bas. Ulama yang lain dari Salafi tidak galak, tidak kereng mereka. Mereka fleksibel. Kalau disuguhkan pendapat ini, biasanya mereka diam. Kenapa? Karena mereka bacanya ya cuma satu Syekh Albani saja. Kalau ada orang melebihkan tambahan dari 11 rakaat menjadi 20, bahkan sampai 39 dalam mazhabnya Imam Malik yang diambil dari Umar bin Abdul Aziz, tidak ada masalah. Kemudian sama Ibnu Taimiyah juga tidak terlalu keras.
kesimpulannya ini. Kesimpulannya ini yang paling enak ini. Jadi begini. Kalau sholat witir, Nabi sudah menjelaskan. 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 5 boleh, 11 boleh. Itu rakaat witir. Rakaatnya sholat duha. Nabi kadang melakukan 4 rakaat, Nabi kadang melakukan 8 rakaat, kadang, pernah Nabi melakukan 12 rakaat. Sholat sunnah qobliyah, Nabi juga bisa dihitung jumlahnya. Ada jumlah itu. Sahabat yang meriwayatkan juga jelas. Nah, tarawih ini tidak ditentukan oleh Nabi. Secara verbal Nabi tidak pernah mengucapkan, para sahabat yang menyaksikan juga beda-beda. Maka karena itu, kita dalam masalah tarawih ini, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar, ada yang 11 rakaat, ada yang 13 rakaat dalam riwayat Muhammad bin Yusuf, ada juga yang 20 rakaat bersama dengan witir melalui riwayat Sa'ib bin Yazid. Jadi kan enak. Oh ini sholatnya sekian, ikut riwayat ini. Ini sholatnya sekian, ikut riwayatnya ini. Semuanya benar. Yang tidak benar, yang tidak tarawih sama sekali. Jadi sekali lagi, niki yang menjadi titik kesimpulan pada intinya, bagi kulo kali panjenengan, sudah bukan waktunya lagi terlalu sering memperdebatkan soal tarawih, sehingga dengan kesemua riwayat kita tampilkan, kita paling tidak mengurangi tema perdebatan, karena kita sudah saling paham dan saling mengerti. Dari saya cukup sekian, saya persilahkan para habaib, para habib, para kiai, para profesor, para doktor untuk kemudian ikut sharing ilmu bersama dengan saya. Mungkin saya ada salahnya, ada kurangnya pun, dengan senang hati saya persilahkan, termasuk terlihat nama Prof. Hendro, dan juga yang lainnya. Sekali lagi, saya persilahkan. Monggo. Tenun sangat atas penyampaian barusan Yai Ma'ruf tentang tarawih pada khususnya dan tips untuk kuat puasa tadi di awal. Di sini juga sudah hadir beberapa teman-teman dari berbagai kota di Jerman, di Berlin diwakili Vincent, terus dari Freiburg ada Satudan, ada Ustadz Muammar juga, kemudian dari Bremen ada Mas Hendro, ada Mas Fatan, dari Essen ada Mbak Rina, Hamburg ada Mas Dikri, terus beberapa kawan-kawan yang lain juga, ini seperti Mas Adia dari Munchen, dan beberapa kawan-kawan yang mungkin mengakses dari Indonesia. Oh, saya lupa menyebutkan desa sekali nih, Ulm, Mas Miftahul Surur ya. Sama Stuttgart, Mas Sandi ya. Silahkan bila ada pertanyaan, ya Ma'ruf. Jangan lupa di unmute ya. Monggo. Atau dari Habib mungkin ada namanya. Assalamualaikum. Oh iya, Mas Fadel. Waalaikumsalam. Mas Fadel dari Munchen. Nah, ini saya lupa nyebut tadi. Silakan Mas Fadel. Assalamualaikum, Yai Ma'ruf. Saya ada pertanyaan terkait ketentuan waktu tarawih ini, apakah bisa disamakan dengan waktu habisnya itu seperti sholat malam juga, kayak qiyamul lail atau tahajud? Ataukah itu berbeda antara waktu tarawih dan waktu qiyamul lail? Mungkin out of the topic ya, cuman ada pertanyaan itu. Ya. Makasih. Ya. Terima kasih Mas Fadil. Kita lihat terkait dengan riwayat bagaimana dulu para sahabat ketika melakukan sholat malam atau sholat tarawih ini. Kita lihat dalam riwayat Imam Bukhari, begini redaksi bunyinya. Jadi beliau ketika Sayyidina Umar, ini kan
Saat itu Sayyidina Umar kan melihat di bulan Ramadan para sahabat itu sholatnya sendiri-sendiri, mencar-mencar. Jadi beliau datang ke Masjid Nabawi, ke masjid yang lain, mereka sholat berpencar-pencar, ada yang sholat sendiri, ada yang satu sholat, di belakangnya ada beberapa orang. Lalu oleh Sayyidina Umar dikumpulkan. Yang menjadi imam saat itu adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, kemudian Sayyidina Umar mengatakan begini. Sayyidina Umar mengatakan, "Wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumun." Kalau tarawih itu dilakukan tengah malam setelah tidur, itu lebih utama. Nah, jadi Sayyidina Umar itu menganjurkan sholat tarawihnya itu setelah tidur. Tapi kalau kita amalkan hari ini, setelah Isya kita pulang tidur dulu, insya Allah tidak balik ke masjid. Tidak balik. Maka kemudian di sini oleh Imam Bukhari diriwayatkan, wa kana an-nas yaqumuna awwala. Para sahabat dan tabi'in dulu, mereka itu sholat tarawih di awal malam, setelah Isya itu. Setelah Isya. Dari hadis ini, dari riwayat ini, para ulama kita kemudian menyamakan waktunya tarawih seperti sholat malam. Selepas Isya itu adalah waktu masuknya tarawih. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Ini sekali lagi para ulama kita menyimpulkan seperti itu. Cuma Sayyidina Umar sendiri, beliau lebih condong untuk melakukan tarawih itu setelah tidur. Betul. Jadi, tapi kita hari ini memang sudah lebih terbiasa dengan di awal malam. Matur nuwun Mas Fadel. Dari mana aslinya Mas Fadel? Dari Sumatera Barat kalau di Indonesianya. Daerah Padang ya? Payakumbuh tepatnya. Ya. Oh, Payakumbuh. Alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Monggo berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Duh, kok Mas Akbar suaranya Mbak-mbak ini, Mbak Isma? Ya, saya di rumah lagi maksudnya bertiga sama Akbar. Iya, sama Mas Akbar ya. Silakan Mbak. Saya mau tanya tentang ini. Jadi saya beberapa lihat ada dua artikel gitu yang bilang kalau misalnya doa buka puasa itu yang setiap kita baca itu hadisnya doif. Yang benar tuh yang sahih itu ada satu lagi tapi saya tidak hafal. Jadi saya bingung. Jadi saya mau pakai yang mana gitu. Oh, yang Zahabatu bukan yang dibilang sahih itu. Yang Zahaba ya. Ma'u salatil ulu wasabatul ajru insyaallah kalau nggak salah gitu. Ya, tapi kan karena saya biasanya pakai yang pertama, maksudnya yang sering-sering saya pakai gitu ya, yang Allahumma lakasumtu, itu ya saya kan maksudnya jadi bingung gitu loh, saya harus pakai yang mana Ustadz, menurut Ustadz bagaimana? Terus kalau niat sahur? Oh, kalau niat puasa bagaimana harus dilakukan sebelum sudah kita tarawih atau pas sahur atau bagaimana Ustadz niat untuk puasa? Ya, terima kasih gitu aja dari kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Dengan Mbak siapa, Gus? Isma, Pak Ustadz. Oke, terima kasih Mbak. Mbak Isma ini istrinya Dr. Wahyu. Oh, dokter. Oke. Oke. Kita lihat hadisnya terlebih dahulu. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nabi bersabda begini, Inna lis-shaim inda fitrihi la da'watan ma turad. Orang berpuasa saat dia berbuka, dia memiliki kesempatan berdoa yang akan dikabulkan oleh Allah. Sekali lagi,
bagi orang yang berpuasa, tatkala dia berbuka, kalau dia berdoa, maka doanya oleh Allah akan dikabulkan. Hadisnya Ibnu Majah, ini nomor hadis. Di hadis ini, Nabi tidak mengharuskan doa itu sahih apa dhaif. Yang penting doa. Doanya pasti dikabulkan. Jadi tidak ada syarat doa itu harus sahih, harus dhaif, tidak ada. Yang terpenting saat kita saat kita berbuka itu memperbanyak doa. Nah, kalau saya dulu dengan abah saya itu begitu sebelum adzan maghrib, ibu kan bagian nata, abah dan anak-anaknya ini mengajak doa bareng-bareng, banyak yang dibaca. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta kepadamu surga, kami minta kepadamu dijauhkan dari neraka. Itu sebelum berbuka, kita berdoa begitu. Sambil menunggu azan. Kenapa? Di saat akan berbuka karena ada kesempatan dari Allah, peluang besar untuk berdoa. Kemudian bagaimana dengan doa yang sudah populer kita biasa amalkan tentang berkait dengan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Kita lihat memang secara riwayat hadis ini terdapat dalam riwayat hadis Imam Abu Dawud. Nomor hadisnya 2360. Ketika berpatokan kepada Syekh Albani, beliau menganggap hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, beliau mencatatkannya semacam itu, tetapi kemudian dalam masalah hadis kita jangan sekedar berpatokan kepada satu orang, sebab ilmu itu luas. Dan Syekh Albani ini termasuk pendatang baru. Kalau dibanding dengan ulama-ulama terdahulu, ada Imam Ibnu Hajar, ada Imam Nawawi, ada imam yang tak terbilang jumlahnya. Maka begini, coba kita lihat. Ini sesama ulama salafi, ya, sesama ulama salafi. Kita lihat perbandingannya. Ketika Imam Nawawi menyampaikan doa ini, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Jadi ketika Rasulullah berbuka, doanya Nabi Allahumma laka sumtu. Ini dikomentari oleh sama ulama salafi bernama Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud. Salah satu muridnya Syekh Albani. Apa beliau katakan? Walakin lahu syawahid yakwi biha. Doa tentang buka puasa yang ini memang dhaif, tetapi dia memiliki riwayat lain yang menjadi penguat. Jadi di internal mereka sendiri tidak kompak mengatakan dhaif semua, enggak. Di antara mereka itu sama seperti di kalangan kita mazhab Syafi'i, ada pendapat ini, pendapat ini. Cuma yang mereka gunakan itu patokannya Syekh Albani saja. Coba nanti insya Allah saya tuliskan setelah ini dari beberapa ulama kalangan mereka, termasuk Syekh Al-Arnaud ini, beliau tidak mempermasalahkan. Jadi anggap saja dari salafi yang menyalahkan kita jawab, jangan salahkan saya ikut pendapatnya Syekh Al-Arnaud untuk medemi mereka, untuk mendinginkan mereka. Padahal yang kita ikuti bukan Syekh Al-Arnaud, yang kita ikuti Al-Adhkar Imam Nawawi. Al-Arnaud ini untuk ngedemi mereka. Supaya kita tidak berdebat, supaya kita tidak bertengkar, supaya kita tidak macam-macam, karena ini Ramadan bukan waktunya bertengkar, tapi mereka terus yang mengganggu kita. Ini loh, saya ikut Syekh Al-Arnaud, selesai sudah. Padahal yang kita ikuti ulama yang lebih hebat.
yakni Imam An-Nawawi. Jadi sekali lagi, tidak ada masalah dengan doa yang kita baca, Allahumma lakasumtu ala rizqika aftartu, dan seterusnya. Jadi tetap kita amalkan yang itu saja. Matur nuwun. Matur nuwun, semoga masih ada waktu untuk 1-2 pertanyaan lagi. Ini Bib Husen, angkat tangan. Monggo, Bib. Wah, kalau Habib nggak berani saya ini. La ya Allah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya ingin berterima kasih banyak buat Pak Ma'ruf Hozin atas waktunya, energinya, pikirannya, dan juga nasihat-nasihatnya. Dan juga terima kasih buat Gus Oding dan Mas Royan sebagai panitia yang membuat kita saat ini bisa tersambung silaturahmi dan menuntut ilmu dengan Kiai Ma'ruf Hozin. Terima kasih banyak, Masya Allah, barakallah. Hari ini berasa berasa di pesantren tapi secara digital semua, dan kita ngelihat kitabnya juga bisa secara langsung, Masya Allah, barakallah. Hari ini Ana ada satu pertanyaan, Pak Yai. Ini tadi kan mengenai jumlah rakaat misalnya ya. Yang pertama itu jika kita misalnya di hati kita sebenarnya kita lebih terbiasa 23 rakaat. Tapi apakah jika kita di rumah gitu memilihnya 8 rakaat misalnya, apakah itu tidak apa-apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika kita terbiasa 23 rakaat tapi kita datang ke masjid sebagai makmum terlambat misalnya, terus kita hanya kedapatan 6 rakaat misalnya. Nah, apakah setelah nanti witir baiknya kita genapkan jadi 8 atau 20? Bagaimana Pak? Monggo, afwan. Terima kasih Habib. Mohon maaf, saya tidak berani sebenarnya, cuma karena terpaksa Habib supaya tidak, kata orang Jawa, supaya tidak kualat Habib. Jadi bagaimana dengan tatkala kemudian di antara kita ada yang melakukan salah satu rakaat di dalam salat tarawih. Mohon maaf sebentar, ada yang kelupaan. Jadi di masa dulu para imam kita, sebentar, saya agak lupa tentang redaksi kitabnya. Jadi ada seorang ulama, sebentar, ada seorang ulama bernama Syekh Asyarwani. Syekh Asyarwani ini di dalam kitabnya beliau menyebut kalau ada di antara kita lalu kemudian melakukan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat, beliau memperbolehkan. Beliau tidak mempermasalahkan. Cuma saya lupa redaksinya, nanti insya Allah saya tuliskan. Jadi sekali lagi, tidak ada masalah meskipun di antara kita kalangan mazhab Syafi'i melakukan bilangan 8 rakaat. Cuma saya lupa redaksi dari kitabnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada di antara, insya Allah nanti saya share di WA supaya bisa sampai. Kalau kemudian kita datang ke tempat sholat tarawih yang di situ sudah mendapat 4 rakaat, sudah mendapat 5 rakaat, maka yang kita ikuti adalah rakaat sisanya. Maka apakah kemudian dianjurkan untuk menyempurnakan? Jadi begini, di dalam istilah fikih ada yang disebut dengan adnal kamal, ada yang disebut pula dengan al-kamal. Adnal kamal itu mendekati sempurna. Ada lagi yang paling sempurna.
ketika kita sholat cuma dapat 5 rakaat, dan setelah salam kita tidak melanjutkan dengan tarawih, maka kita masuk kategori adnal kamal. Mendekati sempurna, tapi belum sempurna. Kalau kemudian masih menambah sendiri 5 rakaat, menjadi 20 maksudnya, maka menjadi sempurna. Jadi ada al-kamal, ada adnal kamal, ada lula kamal. Dan banyak kamal-kamal yang lain. Jadi sekali lagi ini sama seperti para ulama kita itu mencontohkan akikoh. Akikoh anak laki-laki itu kan sunnah 2 kambing. Kalau kita mempunyai 1 kambing, itu namanya adnal kamal. Sudah melakukan hampir sempurna. Kenapa kok hampir? Karena belum 2 kambing. Kalau sudah 2 kambing, baru benar-benar sempurna. Tetapi andaikan 1, itu sampun istilahnya adnal kamal. Jadi, mohon maaf, insya Allah seperti itu, Habib. Nanti ada screenshot yang saya miliki. Insya Allah nanti saya bagikan. Ini nambah 1 lagi kalau boleh. Pertanyaan. Monggo Mbak Rina. Atur nuwun Gus, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih banyak Pak Yai. Saya Rina dari Essen. Sama-sama, Bu. Ya, baik. Saya kebetulan mendapatkan broadcast dari teman-teman, dan kemudian ada salah satunya item dari broadcast tersebut adalah tidak ada bacaan khusus di antara sholat tarawih ataupun setelahnya yang dibaca bersama-sama. Jika ada, maka itu perkara yang diada-adakan saja. Sementara kalau saya terbiasa dulu kebetulan saya tinggal di daerah Depok Pak ya, dekat Pamulang, dan di sana kami biasanya baca di antara sholat tarawih itu ada bacaannya. Memang setelah di Jerman kami tidak melakukannya karena lebih banyak sendiri, terutama ketika musim panas kami yang berkeluarga ini lebih banyak sendiri melakukan sholat tarawihnya karena waktunya sangat larut. Kalau kami ikuti di masjid itu, kami pulang 1:30 pagi dan jam 3 sudah sahur, gitu. Kalau mengikuti waktu di musim panas, gitu. Jadi mungkin kalau di sini tidak menjadi masalah, bisa menjadi pilihan. Tapi mohon keterangannya Pak Yai. Kebetulan kami mungkin kurang ilmu, jadi mohon penjelasannya. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih. Matur nuwun. Mana riwayat yang dipakai oleh ulama kita sehingga di antara sela-sela tarawih itu ada bacaan sholawat. Ini yang menjadi pijakan para ulama kita. Jadi ada seorang sahabat melakukan sholat Jum'ah, lalu setelah sholat Jum'ah, sahabat ini berdiri melakukan sholat sunnah. Oleh sahabat yang lain ditegur. Tegurannya begini, amarona bidzalik alla tusalla salatun hatta natakallam aw nakhrud. Rasulullah memerintahkan kepada kami, kalau kita ini sholat, lalu hendak melanjutkan ke sholat berikutnya, maka dianjurkan dipisah dengan 2 cara. Cara memisah pertama dengan perkataan, atau yang kedua dengan kita bergeser dari tempat semula. Makanya misalnya kita sholat sendiri di rumah, sholat Isya, mau melanjutkan ke sholat sunnah, kita dianjurkan mundur selangkah, kita dianjurkan bergeser ke kiri selangkah, ataupun dengan ucapan, misalnya dengan doa, misalnya dengan apapun itu. Nah, bagi kiai kita, bagi para ulama kita, saat taraweh, begitu banyak jamaah, kita mundur ke belakang nggak mungkin. Maju ke depan nggak bisa. Mau geser ke kanan, ninjak kakinya orang Betawi. Mau ke kiri, kena kakinya orang Madura. Tambah parah ini nanti. Nah, jadi satu-satunya pemisah antara rokaat dengan rokaat berikutnya, itu dengan ucapan. Ternyata bijaknya Pak Kiai kita itu dengan baca sholawat.
Al-Badru nabiyukum sallu alaihi, wa salli ala Muhammad, wa salli alaihi. Itu untuk memisah itu. Mana riwayatnya? Ini cuma sayangnya belum saya terjemah ini. Jadi begini, para ulama kita tidak menjelaskan secara khusus bacaan sholawat di antara sela-sela bacaan salam dalam sholat tarawih. Tapi karena sholat itu isinya adalah doa, maka di antara sela-sela doa itu dianjurkan membaca sholawat. Nah, ini menurut ulama Yaman ini, bernama Syekh Ibnu Ziyad. Jadi di Yaman pun, di negeri Yaman, antara satu rokaat ke rokaat yang lain, itu ada bacaan sholawatnya. Kalau dalil ulama kita, pakai hadis riwayat Muslim ini. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kita diperintah dari satu rokaat ke rokaat lain untuk dipisah dengan ucapan atau berpindah tempat? Alasannya ini. Yakni karena untuk memperbanyak tempat ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari dan Imam Al-Baghawi, kenapa? Besok di hari kiamat, tempat kita sujud itu akan menjadi saksi kepada Allah. Ya Allah, fulan ini ahli sujud, kata tanah yang ada di Jerman. Begitu juga ada tanah yang ada di Inggris. Di depan Allah dia berkata, ya Allah, orang ini ahli sujud, ya Allah. Saya saksinya, kata tanah itu. Jadi, semakin sering kita sujud ke tempat yang banyak kita jadikan tempat sujud, maka tempat-tempat itu kelak akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Nah, kalau kita tarawih 8 atau tarawih 20, lalu dari setiap tarawih, dari setiap salam itu kita membaca sholawat atau kita ucapkan bacaan yang lain, maka yang menjadi saksi tempat kita sujud tadi, itu kalau 20, 10 salam berarti dia tanah dijadikan kita sujud 10 kali dia akan bersaksi di hadapan Allah. Tapi kalau tidak dipisah terus menerus, itu hanya dihitung satu itu. Jadi ini yang menjadi landasan pijakan dasar ijtihad ulama kita. Kalau kepada kelompok salafi, metode ini tidak bisa. Mereka itu minta mana buktinya Nabi di antara hitungan tarawih melakukan seperti itu. Kalau mereka bertanya seperti itu, ya kita jawab. Lawang Nabi sholatnya cuma 3 kali kok. Kenapa kita 1 bulan penuh sholat dalam tarawih? Jadi sekali lagi memang kita kesulitan kalau kita, golongan kita, penjelasan semacam ini, kita bisa menerima. Tetapi dari ikhwan dan kawan-kawan kita, ini terkadang mereka belum bisa mencerna, tidak mau menerima. Jadi pada intinya monggo panjenengan tidak membaca tidak ada masalah, kita membaca pun para ulama ternyata memberikan dasar pijakan, dan itu riwayatnya terdapat dalam riwayat Imam Muslim bahwa antara satu sholat dengan sholat yang lain sebaiknya tidak langsung disambung, tetapi ada pemisah, baik berupa zikir, baik berupa bergeser, dan lain sebagainya. Terima sangat atas jawabannya. Kira-kira karena sudah hampir 1 jam, sebagaimana tradisi kita untuk tidak terlalu panjang supaya bisa dilanjutkan minggu depan bahasanya nih. Prof. Hendro ngapunten terus belum bisa memberikan kesempatan untuk bertanya, tapi insya Allah bisa langsung ditanyakan di lewat grup WhatsApp kita, Mas Hendro. Kalau misalnya memang ini urgent. Apakah ada request Ma'ruf atau mungkin panjenengan kersa untuk menutup pertemuan hari ini dengan doa juga?
suara panjenengan masih Oh, iya. oh nggih, Kalau pun. tidak keberatan, saya ingin tanya satu-satu. Nggih, monggo. Dari mana? Pak Hudan Jauhari, saking pundi? Dari mana, Pak? Suaranya masih mute, Mas Hudan, Ustadz Hudan. Sekedap. Nggih. Pun. Ya. Nggih. Kula saking Madiun. Oh, Masya Allah. Nggih. Dari Madiun, alhamdulillah. Matur nuwun. Alumni Langitan. Oh, Masya Allah. Kalau Mas Miftahus Surur sudah kenal. Mas Nanda Fathur Rahman mungkin? Saya dari Sidoarjo, Pak Kiai. Oh, dekat. Saya Surabaya. Iya. Terus Mas Muammar Zain? Kulo Nganjuk. Oh, Nganjuk ya. Alhamdulillah. Non. Kalau Mbak Rina tadi Jakarta nggih? Ya, saya besar di Depok, tapi lahir asli Cilacap, Pak. Terima kasih. Mas Fadel dari Sumatera Barat nggih? Kalau Mas Akbar juga. Mas Akbar sudah kenal. Kalau Bapak Gary? Saya lahir di Surabaya. Tapi sudah lebih setengah dari umur saya tinggal di Jerman. Berarti kenal sama Pak Agus Subianto, nggih? Pak Agus Subianto, kenal ya? Yang di Surabaya dulu ya? Di mana? Di Berlin. Nggih, saya sekarang dekat dengan beliau. Tempatnya jauh, Berlin dengan Bremen sekitar 400 km jaraknya. Oh, nggih, ngapunten. Nggih, makasih, Pak. Matur nuwun, Ustaz sudah memberikan ini tausiah. Sami ilmunya bermanfaat. Mbak Yulis atau Mas? Saya Mbak, Pak. Oh, Mbak, ngapunten. Mohon maaf. Dari mana, Bu? Saya lahir di Jakarta, ayah saya dari Aceh Selatan, ibu saya dari Purworejo. Jawa Tengah, nggih. Alhamdulillah. Mas Miftah sudah kenal, alhamdulillah. Kemudian nama Pixel 3XL. Laki-laki atau perempuan nih? Mungkin belum tahu kalau namanya. Nggih. Ya, silakan, Mbak. Ya. Saya Umi di Kassel. Ya. Ayah saya dari Pekalongan, ibu saya dari Bogor. Saya lahir di Banjarmasin. Oke, dari Jawa. Tapi tinggal di Jakarta. Iya. Berarti Jawa Tengah sama Jawa Barat. Kalau saya dari Timur Tengah. Saya Jawa Timur, ibu Jawa Tengah, jadi Timur Tengah. Benar juga. Mas Adiat Mika, dari mana? Saya besarnya di Pamulang, tapi keluarga besar dari Tegal Boyolali. Oh, Crocodile Forget, ya. Geng. Matur nuwun, Mas. Ada Mas Alif Rahman? Kulo saking Sidoarjo, Pak Yai. Oh, dekat, nggih. Nggih. Matur nuwun. Ada Mbak Siti? Iya, Yai, saya juga orang Sidoarjo. Oh, saya ini kalau jenengan mungkin kenal muridnya Yai Soleh Qasim. Oh, Daleman Sidoarjo. Iya. Nggih. Termasuk guru kulo ngaji kepada beliau. Oh, nggih. Oh, iya. Maaf, Mbak Siti ini di Jerman. Enggak, saya dulu di Jerman, tinggal untuk Erasmus program, sekarang saya lanjut di Belgia. Oh, alhamdulillah. Iya, tapi masih ngikuti grupnya. Terus kalau ada ngaji-ngaji pengen ikut. Sangat welcome sekali, Mbak. Ada Mbak Diah. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Yang saya dari Solo, tapi saya sendiri besar di Jakarta dan sekarang saya terdampar di München. Wah, bahasanya terdampar. Luar biasa. Matur nuwun, bagus sekali kajiannya Pak Kiai. Matur nuwun. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Mbak Selvi. Assalamualaikum Pak Yai. Kulo saking Kendal, Jawa Tengah. Oh, Kendal nggih. Nggih, alhamdulillah. Sekolah atau kerja?
Sekolah nggih rata-rata nggih? Nggih, kula ten mriki kerja Pak Yai. Oh, bilang. Saya. Nggih. Nggih, matur suwun kajiane Pak Yai. Sami. Mbak Zakira? Oh iya Pak Yai, Assalamualaikum. Saya tinggal di Leverkusen, Jerman. Aslinya, besarnya di Bangil, aslinya Banjarmasin. Oh, nggih. Matur nuwun, terima kasih. Saya juga terima kasih banyak Pak Yai. Baru pertama ikut, sangat menarik sekali kajiannya. Terima kasih. Nggih, sami-sami Mbak. Sami-sami. Ada Mas Sandi? Sedang Mas Sandi atau Mbak? Mas Sandi, suaranya belum masuk, tapi sudah tidak mute ini, mungkin agak jauh dari mikrofon. Oh, ya, mungkin sedang sibuk. Prof. Hendro, nggih? Prof. Hendro, ya. Prof. Hendro juga. Mas Fathan, yang kemarin, nggih, sudah kenal ya? Nggih. Saya putranya Pak Geri. Ya, jadi, saya lahir di Jerman, jadi saya nggak banyak cerita. Oh, putranya Bapak. Iya. Alhamdulillah. Saya setuju, insyaallah. Ada Mas Zikri Nur Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Assalamualaikum. Saya tinggal di Hamburg, tapi ayah saya orang Sukabumi. Saya lahir di Tangerang, Pak Kiai. Oh, nggih. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun. Sama-sama, Ada Pak sebelahnya Kiai. Mas Terima kasih Agus. juga kajiannya, Pak Kiai. Oh, nggih, matur nuwun. Makasih. Mas Agus. Ya, Assalamualaikum Pak Yai. Assalamualaikum. Ya, salam kenal Pak Yai. Saya Mas Agus Abdulani Arif, tinggal di Berlin, lahir di Pagar Alam, keluarga besar di Palembang, Sumatera Selatan, Pak Yai. Oh, alhamdulillah. Terima kasih banyak ilmunya Pak Yai. Sama-sama Mas, sama-sama. Turnun. Berikutnya Mas Hamid, nggih. Atau Mas Indi Hartoko. Ada yang mendengar? Assalamualaikum Pak Yai, saya Indi dari Jakarta. Oh, Jakarta. Sudah lama nggih di Jerman? Nggih. Matur nuwun. Ada Galaxy Tab. Mungkin saya nggak mencantumkan nama, mungkin lupa. Iya. Nggak apa-apa Mas. Aslinya dari mana? Saya nama saya Hera. Bapak sama ibu dari Bandung dan saya lahir di Purwokerto. Saya sekarang tinggal di Hamburg. Nggih. Alhamdulillah. Kalau begitu sore ini lengkap ya, ini dari jajaran Mustasyar, terus Syuriah, sama Tanfidiyah, Jerman nih sangat terwakili dengan yang hadir sore hari ini. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun. Kalau kersa untuk menutup pertemuan sore hari ini dengan doa, dan insya Allah kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Amin. Seminggu lagi, ngapunten, minggu depan hari Ahad di jam yang sama. Dari saya cukup sekian, kita doakan mugi panjenengan sedaya kalian Allah diberikan sehat walafiat, panjang umur, Amin. Keberkahan di dalam rezeki. Amin. Dan saya minta Habib Husain Al-Kaf untuk menutup dengan doa. Habib bibarokatikum. Monggo tafadhol Habib. Astagfirullahaladzim, ya Allah, masih banyak yang lebih layak dari saya, Pak Yai, afwan. Fadhol Habib. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits wa ana dzalika astajir aslih li shani kullah wa la tukilni ila nafsi wa la ila ahadin halika taraftain. Allahumma inni a'udzu bika min al-hammi wal hazan wa a'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa a'udzu bika min al-jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal.
Insyaallah semoga ilmu yang kita dapatkan ini semua mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dibersihkan hati kita, dijernihkan pikiran kita sehingga ilmu-ilmu yang kita dapat ini semua walaupun dengan waktu yang sedikit ini insyaallah semuanya masuk ke dalam kepala kita dan bertahan di dalam pikiran kita dan menjadi amal-amal ibadah kita insyaallah. Amin. Wa kulli halin wa kulli niyatin salihah. وعلى كل حال وعلى كل صالح وعلى حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon Habib, mohon maaf. Barakallahu fikum. Kita yang terima kasih. Nuhun sangat Pak Yai. Terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah hadir sore hari ini, khususnya Yai Ma'ruf Khozin, para ustadz, para masyaikh, kawan-kawan semuanya. Sampai ketemu 1 minggu lagi insya Allah di hari Ahad di jam yang sama 16 CEST atau sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Mohon maaf apabila yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.